Welcome to Superstock Special Edition. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu dari salah satu partner manajer investasi kami, Trimegah Asset Management. Dan hari ini saya langsung ditemani oleh Head of Research-nya, yaitu Bapak Bernard Setiadi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya, seputar market tentunya. Dan kita sudah di bulan April, yang ternyata adalah closingan ya dari laporan keuangan alias earnings di Q1 2022 kemarin. Yang katanya nih, dengar-dengar positif banget. Dan kira-kira gimana nih perkembangan dari economic cycle sekaligus IHSG? Tadi ada pertanyaan sedikit mengenai economic cycle gitu ya. Mungkin berkaitan juga dengan result yang mungkin nanti juga akan keluar sebentar lagi. Saya mungkin akan jelasin dulu gitu ya, posisi Indonesia ini sekarang di mana. Sebenarnya kalau kita ngomongin economic cycle, of course usia saya ini bukan usia yang udah melalui banyak economic cycle gitu ya, dan apa yang saya tampilkan atau apa yang saya akan utarakan ini sebenarnya merupakan copy paste gitu ya dari orang yang jauh lebih pengalaman dibanding saya, gitu ya. Jadi saya kutip ini dari salah satu hedge fund managers yang udah sangat sepuh gitu ya, usianya udah 70. Bukan milenial lagi bukan ya? millennials lagi gitu ya, dimana dia juga seorang historian juga, dan dia sering mengungkapkan bagaimana suatu economic cycle itu bekerja gitu ya, dan dia sudah melihat mengalami sendiri juga economic cycle dari puluhan tahun yang lalu hingga sekarang, dan dia mempelajari economic cycle dari ratusan tahun yang lalu sampai siapa sekarang. Siapa nih? Ini hedge fund-nya namanya siapa Pak? Namanya Mark Faber. Mark Faber, Mark Faber, dan dia fokus di emerging market Asia. Menurut dia ya, dia membagi economic cycle tuh 0 sampai 6, tapi mungkin kita nggak akan ngomongin yang sampai panjang gitu ya. Kita ngomongin yang sampai 2 dulu deh gitu ya. Dimana 0 ini tahap yang paling boring sebenarnya gitu ya. Kenapa nih boringnya? Nah, simple gitu ya, karena pada saat di tahap 0 ini biasanya stock market itu nggak kemana-mana nih gitu ya. Terus likuiditas itu juga terbatas, relatively kering lah bisa dikatakan. Oh, kemarau ya. Terus kemudian kalau kita melihat ciri-ciri yang biasanya cukup obvious ya, foreign brokerage itu biasanya cabut satu persatu dari negara tersebut. Dari negaranya, Karena udah nggak menarik gitu ya, foreign investorsnya merasa, aduh boring nih ngeliatin negara ini dan lain sebagainya gitu ya. Earnings growth stagnan kayak gitu-gitu ya. Ini mengingatkan kita pada episode di tahun 2017 sampai 2021 kemarin. Gitu itu Indonesia berada di level 0? Yes, itu di fase 0. Kenapa kok itu saya katakan di fase 0? Kita bisa melihat likuiditas perbankan, kering juga kan? Very tight gitu ya. Terus kita bisa melihat earnings growth. Basically yang grow cuma apa gitu ya? Cuma sedikit lah ya. Sedikit gitu ya. Mungkin cuma perbankan dan lain sebagainya. Itu pun dalam suatu margin yang cukup terbatas gitu ya. Terus kemudian kalau kita melihat ciri-ciri yang lain, foreign brokerage juga sudah mulai cabut gitu ya di Indonesia ya, tadi episode-episode itu. Jadi outflow ya? Ya, dan kemudian memang nggak ada inflow juga. Yang ada malah outflow juga ya from foreign portfolio managers gitu ya. Ciri-cirinya itu match gitu ya, semua yang dia utarakan itu cek gitu ya. So itu adalah fase 0 di mana tahun 2017 sampai tahun 2021 itu terjadi. Nah, kemudian fase 1 di sini dia menyebutnya sebagai fase yang mungkin dikatakan denial gitu ya, di mana fase ini sebenarnya economic cycle-nya itu sudah mulai berbalik favor kita gitu ya. Kita berbalik arah, udah positif gitu ya. Tetapi karena orang ini cenderung terbiasa dengan fase yang 0 tadi, mereka kan akan ada keterlambatan dalam mengenali, gitu kan. Ini economic cycle-nya udah berubah, tapi mereka aduh nanti dulu deh, makanya chartnya itu biasanya naiknya benar, naiknya udah mulai naik tapi perlahan-lahan seperti itu. Jadi itu 2021 ya? Itu menurut saya itu sekarang sedang terjadi seperti itu. Sekarang ya? Apa yang menjadi katalis gitu ya? Apa yang menjadi ciri khas gitu kan dari fase 1? Di mana dia juga mengungkapkan di situ likuiditas itu udah mulai improve. Yes, kita udah melihat gitu kan ya. Kita bisa melihat bahwa kita paling gampang lah ya, kita lihat perbankan aja gitu ya. Likuiditasnya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat likuiditasnya udah banjir banget gitu kan. Terus kemudian ada beberapa komoditi price itu ya yang udah mulai naik, which itu juga cek gitu ya. Terus ada constant foreign inflow, itu juga cek, masif ya, masif gitu kan.
Terus dia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa earnings upgrade. Ini nanti berkaitan dengan pertanyaan mengenai earnings gitu ya. Di mana ada earnings upgrade ya, udah mulai future earningsnya itu udah orang udah wah ini kelihatannya lebih bagus dan lain sebagainya. Kalau boleh saya tambahin sebenarnya juga valuation-nya udah banyak yang terlalu murah gitu ya, Alia ya. Jadi secara emiten ya. Secara emiten. Kita lihat satu persatu gitu ya. Rasanya kok price to earnings yang single digit, dividend yield yang cukup tinggi. Itu kok mulai muncul gitu ya, muncul gitu ya. Sedangkan episode ini tidak pernah terjadi di periode 2017-2021 kemarin gitu kan ya. Jadi menurut saya semua kondisi di mana economic cycle itu sudah mulai berbalik itu semuanya udah cek gitu kan ya. Dan terus kemudian kalau kita ngomong fase 2 gitu ya, fase 2 ini adalah fase yang euforia. Gitu ya. Naik ya. Yes, euforia udah take off yang luar biasa sekali. Ini belum terjadi gitu ya. Ini belum terjadi gitu ya. We are getting there, tapi masih belum. Karena kenapa kok dia bilang bahwa property price itu sudah mulai naik luar biasa gitu ya. Bahkan hitungannya udah kayak seperti berapa kali lipat gitu ya naiknya gitu ya, double gitu. Itu kan belum terjadi. Terus kemudian kredit gitu ya, kredit expansion dari bank itu juga belum terjadi. Kredit so far loan growth itu masih sedikit lah gitu ya. Walaupun likuiditasnya udah improve tadi ya. Jadi saya rasa kita masih belum di level yang fase 2, tetapi we're getting there. Gitu kan. Ini adalah masa transition ya? Yes, gitu ya. Kalau boleh disimpulkan. Sebagai investor nih ya, sahabat Mirai Aset nih, better strateginya nih seperti apa nih Pak? Kalau menurut saya, kita ini kan lagi tadi mengenai yang result tadi ya. Semestinya yang pertama kita harus melihat bahwa dari sisi result di first view ini gitu ya. Sisi result di first view ini kelihatannya tuh seperti yang tadi saya juga udah utarakan, mungkin akan ada banyak earnings upgrade gitu ya. Karena analis banyak yang masih menaruh angkanya itu terlalu rendah. Jadi gitu belum kan. di price in dengan faktor-faktor yang tadi. Jadi menurut saya belum banyak yang di price in. Terus kemudian kalau kita melihat juga ya dari sisi inflasi gitu ya. Inflasi itu menurut saya udah bukan sesuatu yang bisa dikip atau menurut saya itu sudah pasti akan naik lah ya. Sudah pasti kita akan naik dan kita akan punya inflasi yang levelnya lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu gitu ya. Ya sudah kita bisa melihat tempe aja udah Ada predictionnya kira-kira Indonesia akan hit di inflation rate berapa? Sebenarnya kalau kita mengacu ke BI aja sih ya, gitu ya. Jadi kita kelihatannya sih 4% itu udah merupakan angka yang konservatif. Bukan konservatif ya, mungkin lebih ke arah ya at least 4%. Kelihatannya sih begitu ya, kelihatannya begitu gitu kan. Tapi ya nanti let's see lah ya, pemerintah bisa melakukan apa gitu kan ya. Nah, tetapi kita nggak perlu terlalu khawatir soal hal tersebut gitu ya. Angka inflasi tersebut juga masih wajar, masih oke, kondisinya juga masih nggak ada masalah di Indonesia. Dan sebenarnya jangan lupa loh, inflasi itu yang kali ini itu juga disebabkan oleh commodity price yang naik gitu kan. And we are commodity export country gitu kan ya. Kita benefit from commodity price gitu ya, definitely gitu kan ya. So at the end of the day kita pasti akan ini akan memicu yang namanya ini ya trickle down effect ke consumption dan lain sebagainya gitu kan ya. Dimana nanti pasti Indonesia itu akan diuntungkan. At the end of the day pasti seperti itu. Dan episode seperti ini juga pernah terjadi gitu ya. Kapan tuh Pak? Di mengalami periode tahun 2005 sampai tahun 2012, I think ya, 2011 2012 gitu ya. Di mana inflasi at that time juga tinggi gitu ya, tapi consumption-nya tinggi dan gitu ya. Suku bunga juga tinggi. Suku bunga juga tinggi at that time gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita tidak akan mengulangi lah ya episode setinggi itu. Tetapi mungkin konsumsinya bisa recover. Terus kemudian inflasi itu juga temannya equity, temannya saham. Kenapa? Gitu kan. Ini menarik nih. Inflasi itu temannya equity gitu ya. Apalagi posisi kita sekarang ya. Tadi saya bilang kan di mana inflasinya dikarenakan harga komoditas yang naik gitu kan ya. Kalau seperti ini kita diuntungkan, orang daya belinya naik dan lain sebagainya. At the end of the day, perusahaan di sini ya, perusahaan apapun itu pasti akan memiliki kemampuan untuk pass on harganya, gitu kan ya, menaikkan revenue kan. Jadi kan cost-nya memang sekarang lagi naik, gitu kan ya. Tetapi at the end of the day dia pasti bisa pass on harga, gitu kan. Dia pasti akan pass on harga karena
ekonominya mendukung akan hal ya. tersebut gitu kan. Sehingga kalau seandainya dia menaikkan harga, earnings-nya itu akan grow. Nah, kalau kita lihat aja lah ya, consumer companies ini back in the 2005 sampai 2011 gitu ya, 2011, 2012 gitu kan ya. Kita bisa melihat ya, growth-nya itu double digit itu rasanya kayak gampang banget. Oh, at that time tuh iya, segampang itu ya? Segampang itu gitu loh. Jadi karena ya mereka ada inflasi, mereka gampang untuk menaikkan harga dan lain sebagainya. Jadi ini gitu very natural aja ya? Very natural gitu kan ya. Dan kemudian juga ya sekali lagi seperti yang tadi saya juga udah mention bahwa at that time juga ekonominya cukup baik ya gitu loh ya. Jadi orang punya kemampuan untuk daya belinya cukup baik untuk dia di pass on harganya. Oh ya saya nggak berasa gitu kan ya. Nah, kita akan mengulangi kelihatannya ya, kita akan mengulangi fase tersebut gitu kan ya. Jadi nanti semestinya itu akan jadi earnings growth itu akan bertumbuh. Ya pasti yang diuntungkan akan akhirnya ujung-ujungnya ke saham. Oke, that's why itu korelasi antara inflasi dengan equities. Yes, gitu ya. Selama inflasinya terkendali ya, gitu ya. Disclaimer-nya seperti itu, bukan yang high inflation atau apa. Bisa dilihat dari chart yang ditampilkan ya, bahwa kita bisa melihat ini sebenarnya ini korelasi ya antara return dari IHSG atau JCI gitu ya dengan Bloomberg Commodity Index gitu ya. Dan bisa kita lihat secara jelas di sini ya dari tahun 2005 hingga sekarang sebenarnya tahun 2022 bahwa ada korelasi yang cukup positif gitu ya dari pergerakan harga komoditas jika kita bandingkan juga dengan harga pergerakan dari IHSG gitu kan ya. Jadi kita bisa melihat kalau sekarang ya berarti kan komoditas ini harganya lagi tinggi. Naik, biasanya berarti IHSG juga naik ya kalau dari chart ini semestinya seperti itu. Memang belakangan agak laggard nih IHSG gitu kan ya. Belakangan memang agak laggard, jadi semestinya ini kita gunakan untuk kesempatan kita untuk membeli, semestinya seperti itu. Kalau kita bisa melihat ya dari chart yang ditampilkan di layar bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diuntungkan ya dari episode commodity price ini. Dan sebenarnya Indonesia juga nggak sendirian sih gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa, saya mungkin tidak menampilkan di sini keseluruhan gitu ya. Tetapi di sini kita bisa melihat sebenarnya kalau kita breakdown lagi secara lebih detail beberapa negara penghasil komoditas ya seperti Kanada gitu ya atau beberapa negara-negara di Afrika gitu ya, terus atau mungkin di beberapa negara di Latin Amerika yang dimana mereka itu sangat diuntungkan dari kenaikan harga komoditas. Itu stock marketnya doing very well gitu ya, termasuk juga Arab Saudi gitu-gitu ya, stock marketnya doing very well gitu ya. Nah, Indonesia juga merupakan salah satu stock market yang juga diuntungkan. Jadi kita itu sekarang udah tidak relevan lagi kalau kita melihat bursa Amerika kok kurang baik ya, kok turun terus nih gitu. Atau misalkan Asia yang lain yang developed countries kok nggak sebagus itu juga atau bahkan mungkin turun gitu. Kita udah nggak relevan, korelasi kita bukan sama mereka gitu kan ya sekarang ini, karena korelasi kita tuh sekarang lebih mengarah ke negara-negara penghasil komoditas juga. Jadi kiblatnya berganti ya? Yes, seperti itu. Oh ya Pak Bernard tadi sempat mention nih kalau kita sedang dalam transition nih ke cycle 1 menuju cycle 2 nih ya, dan di situ dikatakan salah satu checklistnya adalah terkait foreign inflow yang mulai masif masuk ke Indonesia. Mungkin bisa nih dielaborate? Jadi bisa dilihat ya dari grafik yang ditampilkan bahwa kita tuh kan ada massive outflow ya, especially from tahun 2017 gitu ya. Jadi ya mungkin ada gitu ya, ada inflow dikit terus tapi ya net-net sebenarnya outflow gitu ya kalau kita bisa lihat gitu ya. Seperti yang tadi saya juga udah katakan, itu adalah representatif dari cycle 0 gitu tadi ya, yang kering lah, foreign inflow-nya nggak ada atau bisa digantikan dengan foreign outflow gitu ya. Nah sekarang kita malah berkebalikan gitu ya, di mana foreign inflow itu masuk secara masif dan konstan hampir setiap hari. Tiap hari ada terus. Tiap hari ada gitu loh. Justru sekarang ini kita harus gunakan sebagai sebagai suatu katalis gitu ya, di mana kita melihat bahwa foreign ini begitu luar biasa, mereka masuk ke Indonesia, memprovide likuiditas kembali ke Indonesia gitu ya, dan mereka melihat sesuatu yang mungkin kita nggak lihat gitu kan ya. Dan data sebelumnya juga kita juga udah tampilkan gitu ya, di mana
semua beberapa negara gitu ya yang dimana diuntungkan dari commodity cycle itu tadi, itu juga stock marketnya juga sangat perform bagus gitu. Jadi semestinya ini merupakan gambaran yang kita nggak boleh lewatkan lah ya. Oke, jadi justru ini seharusnya kita boost our confidence ya. Yes, untuk kita nggak boleh jadi tamu di negara kita sendiri gitu kan ya. Masa mereka yang lebih pinter gitu kan? Oh iya, benar banget Pak. Gitu. Tadi kita sudah dijelaskan overview tentang market, tapi sebagai investor tentunya sahabat Mirai Aset juga pengen tahu nih strategi seperti apa yang harus kita persiapkan nih Pak Bernard. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin saya mengarah ke strategi kita sebagai satu institusi ya, dari Mega Asset Management seperti apa. Jadi kita tidak ingin berinvestasi terlalu early, tapi juga nggak ingin investasi yang terlalu ke belakang nih, gitu ya. Siklusnya udah habis, kita ingin yang pas lah ya, gitu ya. Dan kita masih believe ya untuk di beberapa nama, mungkin komoditas, gitu ya, untuk jangka pendeknya, gitu ya. Jadi kita masih merasa bahwa ada earnings yang mereka bisa laporkan itu nanti akan sangat baik sekali, gitu ya. Dan kemudian kita merasa juga efek dari yang namanya war, gitu ya, ya perang ini juga mungkin ya kelihatannya sih tidak selesai dalam jangka waktu yang pendek ya, kelihatannya seperti itu. Ya, hopefully sih tidak berakhir dengan perang nuklir gitu ya. But anyway, kalau kita ngomongin untuk itu sektor yang pendek, menurut kita ingin rasanya masih bertahan di komoditi. Kalau kita ngomongin sektor yang mungkin lebih menengah, gitu ya, bahkan mungkin agak sedikit long term gitu ya. Kita believe bahwa siklus yang terjadi di tahun 2005 sampai tahun 2011 itu seharusnya akan terulang gitu ya, di mana akan ada trickle down effect gitu ya ke konsumsi gitu ya, di mana nanti pasti akan membawa dampak yang positif kepada beberapa perusahaan tertentu yang bergerak di sektor itu gitu ya. Misalkan gitu ya otomotif gitu ya. Bisa juga nanti di properti, bisa juga nanti di consumer gitu kan ya. Walaupun mungkin beberapa nama yang tadi, sektor yang tadi saya sudah sebutkan, masih menunggu waktu ya untuk mereka bisa membukukan return yang baik gitu ya, di profit dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha untuk memposisikan diri kita di sana. Nah, untuk yang long term banget gitu ya, mungkin kita nggak mau terlalu early, sekali lagi gitu ya. Tetapi kita juga believe bahwa ada beberapa nama nih yang masih bergerak di sektor-sektor yang new economy, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, new economy yang semestinya akan merubah gitu ya, bagaimana orang itu berbisnis, bagaimana itu orang melakukan usaha dan lain sebagainya. Dan di mereka-mereka ini yang nantinya akan mereplace ya yang old economy itu tadi gitu New economy ini kan biasa diasosiasikan dengan sektor tech nih. Apakah ini hanya terfokus ke tech atau ada turunannya yang bisa kita juga perhatikan nih Pak? Semestinya kita nggak mengasosiasikan new economy itu dengan hanya saham-saham tech, digital, terus kemudian kita mengasosiasikannya kepada saham-saham internet dan lain sebagainya lah ya, gitu. Tetapi new economy itu bisa saja dia menyentuh hal-hal yang sifatnya itu mungkin ke logistik gitu ya, yang mungkin lebih less tech gitu ya bisa dikatakan gitu ya. Tapi supporting gitu ya. Atau misalkan kita menyentuh sesuatu yang energi terbarukan, gitu ya. Jadi energi terbarukan ini seperti apa dan implikasinya seperti apa, growth-nya seperti apa. Ini juga merupakan sesuatu yang sifatnya itu new economy juga gitu kan. Dan kita nggak boleh memandang sebelah mata gitu ya dari hal seperti ini gitu kan. Jadi kita ingin investasi, sekali lagi kita tidak ingin terlalu panjang gitu ya. Jadi tidak terlalu terlambat. Jadi kita ingin yang pas di tengah saja gitu kan. Jadi kita investasikan, kalaupun kita di new economy, kita ingin yang sesuai tema dan sesuai dengan siklusnya. Apa tuh Pak, recommendation? Itu tadi yang saya sudah katakan, bahwa mungkin sekarang ini misalkan logistik gitu ya. Ya logistik ini kan masih panjang, siklusnya masih tepat, sekarang ini growth-nya masih oke, valuasinya masih oke gitu ya. Terus kemudian kita juga investasi di mungkin beberapa energi terbarukan gitu ya, di mana dia masih memiliki prospek growth yang juga cukup baik, siklusnya juga tepat, dan juga ya ceritanya nggak terlalu yang sampai wow banget, gitu ya, maksudnya terlalu panjang banget gitu ya, sampai seolah-olah blue sky atau nggak tahu kapan gitu kan. Ya yang pasti kita ingin investasi yang levelnya itu masih
masuk akal. Dengan overview yang seperti itu, sekarang rekomendasinya apa nih Pak? Kalau kita di Trimegah Asset Management, kita merekomendasikan satu produk yang namanya Trim Capital. Dia kebetulan saya yang ngelola, gitu ya, dimana kita ya sesuai dengan strategi yang sudah kita paparkan, gitu ya. Kita tidak ingin terlalu jauh ke depan, kita tidak ingin terlalu mundur ke belakang, kita ingin strateginya pas dengan siklus yang ada sekarang ini, gitu ya. Dimana ya kita juga menempatkan diri kita di beberapa nama yang tadi saya sudah ungkapkan ya. Kita pricing-in dulu dah gitu ya, yang nanti first Q result seperti apa, second Q result seperti apa. Terus kemudian kita cari sektor-sektor yang mungkin akan benefit gitu ya dari komoditi ini seperti apa, turunannya seperti apa, gitu kan ya. Dimana kita juga menjaga di sini likuiditas kita supaya kita tetap menjaga fundnya itu tetap liquid ya. Kita tidak ingin nanti itu penting ya. Benar gitu ya. Kita nggak pernah tahu lah ya. Kita nggak boleh terlalu over bullish, tidak perlu over bearish gitu ya. Kita harus selalu menjaga. Kita harus selalu mengasumsikan bahwa resiko itu akan selalu ada gitu ya. Jadi kita di Trimegah kita selalu menjaga likuiditas itu harus seliquid mungkin gitu ya. Dimana itu adalah merupakan salah satu indikator resiko yang kita menurut kita salah satu yang terbaik gitu ya. Karena ujung-ujungnya kalau kita sampai salah dan lain sebagainya, ya liquidity itu yang akan menyelamatkan gitu ya. Nggak mungkin dong benar terus gitu kan ya. Sekali lagi gitu ya, kita ingin membuat suatu produk yang pas gitu ya dengan siklusnya, dimana kita nggak ingin terlalu terlambat, tidak ingin terlalu cepat dengan resiko yang terukur seperti itu. Baik Pak Bernard, terima kasih ya atas analisa dan pemaparannya. Thank you Alia. Oke Sahabat Mirai Aset, kita baru saja mendapatkan pencerahan terkait transition dari economic cycle pertama menuju kedua. Nah, siap-siap untuk punya cash karena yang penting investasi selain kita harus punya modal, diversifikasi, dan juga pastinya risk management yang terukur. Sampai jumpa di Super Stock selanjutnya dan happy investing!